Berikut ini adalah beberapa fitur dari aplikasi BPJS Kesehatan. Antara lain, melihat daftar peserta, mengecek ketersediaan tempat tidur saat rawat inap, kemudian mengecek tagihan atau premi, tindakan operasi, dan beberapa fitur lainnya. Oke, mari kita mulai. Cara melihat data peserta. Kita klik pada ikon peserta, kemudian akan muncul seluruh anggota keluarga yang terdaftar di BPJS Kesehatan yang satu kakak dengan kita. Mengecek ketersediaan kamar tidur di rumah sakit, ketersediaan tempat tidur, kemudian akit yang bekerja sama dengan BPJS, dan kita bisa klik dan mengetahui ada berapa kamar yang masih tersisa dari VVIP sampai dengan kelas 3. Begitu pula dengan ICU. Ataupun jika kita mau searching, bisa dengan mengetikkan nama rumah sakit yang akan dituju. Kita klik, kemudian kita lihat ketersediaan kamar yang ada di rumah sakit tersebut. Cek tagihan BPJS Kesehatan. Kita klik pada ikon premi, kemudian akan muncul tagihan yang harus kita bayarkan. Seperti ini ya guys. Schedule operasi. Kita bisa mengecek schedule operasi yang akan kita lakukan. Kita klik jadwal tindakan operasi, kemudian akan muncul data jadwalnya jika memang kita mau operasi. Konsultasi dengan dokter. Di sini ada fitur konsultasi. Kita klik konsultasi dengan dokter, kemudian kita klik lanjut, maka akan muncul halaman konsultasi. Mengecek obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kita klik obat ditanggung, kemudian akan muncul daftar obat-obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kita bisa scroll ataupun searching ya guys, nama obatnya. Metode pembayaran. Kita klik pada ikon pembayaran, kemudian akan muncul data premi yang harus kita bayarkan. Karena kita sudah dibayarkan oleh perusahaan, sehingga tidak akan muncul tagihan tersebut di sini. Seperti ini ya guys, kalau kita mau bayar secara mandiri jika sudah tidak bekerja lagi. Screening riwayat penyakit. Kita bisa melakukan screening dengan form yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Seperti ini formnya, kita isi semuanya sebagai track record penyakit-penyakit yang sudah pernah kita derita sebelumnya, sehingga memudahkan jika nanti ada tindakan atau penyakit tersebut timbul kembali. Pendaftaran auto debit. Kita bisa mendaftarkan pembayaran kita melalui auto debit dengan cara klik pendaftaran auto debit. Hal ini bisa dilakukan jika memang kita terdaftar secara mandiri, bukan sebagai karyawan. Antrean pendaftaran pasien. Berobat ke vaskes tingkat pertama, kita terlebih dahulu melakukan pendaftaran agar tidak terlalu lama mengantri. Kita klik pendaftaran, kemudian akan muncul pasien, nama, dan klinik yang akan kita tuju nanti. Kita pilih poli umum. Nanti di sana akan ada schedule-nya. Di sini ada alamat dari klinik tersebut, kemudian ada pilihan poli umum sampai laboratorium. Kemudian kita klik laboratorium. Di sini tidak muncul schedule karena di klinik tersebut tidak ada laboratorium. Tetapi jika kita klik umum, maka akan muncul schedule-nya karena di sini merupakan poliklinik umum.
Kemudian setelah itu kita pilih dokter, sesuaikan waktu kapan kita akan berkunjung ke klinik tersebut, masukkan keluhan yang kita rasakan. Setelah itu kita klik daftar pelayanan, kemudian akan muncul nomor antrian yang kita miliki, lengkap dengan alamat rumah sakit dan dokter yang akan menangani. Kemudian di sampingnya ada antrian FKRTL. Jika kita dirujuk, antrian tersebut akan muncul. Mengetahui lokasi klinik, sakit, serta kantor BPJS Kesehatan, kita ikon lokasi. Kemudian di sini akan muncul lokasi kantor regional, kantor cabang, vaskes tingkat lanjut maupun tingkat pertama yang bisa kita cari melalui Google Maps. Nomor virtual akun bagian iuran. Nomor ini dipakai jika kita terdaftar mandiri, bukan sebagai karyawan. Jika kita klik maka akan muncul nomor virtual akun. Tetapi jika tidak muncul berarti kita bukan peserta yang mandiri ataupun membayar iuran sendiri. Di sini ada info seputar BPJS Kesehatan. Kita bisa klik info JKN, kemudian di sini akan muncul seluruh info-info mengenai sesuatu yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, dari pendaftaran, hak dan kewajiban, sanksi, fasilitas dan manfaat. Kita klik salah satunya ya. Di sini ada hak dan kewajiban. Seperti ini ya guys. Download kartu peserta. Di sini kita bisa download kartu peserta dan kita bisa mencetaknya. Oke, kita klik kartu peserta, kemudian akan muncul kartu peserta dan di bawahnya ada pilihan untuk mengirimkan tersebut ke email kita. Kita klik, kemudian kartu tersebut di-emailkan ke dalam email kita. Kita buka emailnya dari BPJS Kesehatan. Kemudian di sini kartunya di-emailkan kepada kita, ada di bawah sebagai lampiran dari email yang dikirimkan. Kemudian kartu itu kita download. Kita buka kartu jika kita mau berobat ataupun jika kartu lama kita hilang. Ini adalah alur pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Pertama, kita datang ke klinik yang tertera di kartu BPJS Kesehatan kita. Kemudian di sana akan mendapatkan tindakan medis. Setelah itu pelayanan selesai. Yang kedua, rawat inap non darurat. Pertama, kita datang ke vaskes yang ada di kartu kita terlebih dahulu. Kemudian di sana akan ada tindakan medis. Jika memang perlu penanganan yang lebih serius, kita akan dirujuk ke rumah sakit terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian di sana kita akan mendapatkan pelayanan medis. Setelah sembuh, pelayanan tersebut selesai. Jika dalam kondisi darurat, kita bisa langsung datang ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kita masuk ke ruang IGD, kemudian di sana akan ada tindakan medis. Setelah itu pelayanan selesai. Cara melihat data peserta. Kita klik pada ikon peserta, kemudian akan muncul seluruh anggota keluarga yang terdaftar di BPJS Kesehatan yang satu kakak dengan kita. Mengecek ketersediaan kamar tidur di rumah sakit, ketersediaan tempat tidur, kemudian sakit yang bekerja sama dengan BPJS, dan kita bisa klik dan mengetahui
ada berapa kamar yang masih tersisa dari VVIP sampai dengan kelas 3. Begitu pula dengan ICU. Ataupun jika kita mau searching, bisa dengan mengetikkan nama rumah sakit yang akan dituju. Kita klik, kemudian kita lihat ketersediaan kamar yang ada di rumah sakit tersebut. Cek tagihan BPJS Kesehatan. Kita klik pada ikon premi, kemudian akan muncul tagihan yang harus kita bayarkan. Seperti ini ya guys. Schedule operasi. Kita bisa mengecek schedule operasi yang akan kita lakukan. Kita klik jadwal tindakan operasi, kemudian akan muncul data jadwalnya jika memang kita mau operasi. Konsultasi dengan dokter. Di sini ada fitur konsultasi. Kita klik konsultasi dengan dokter. Kemudian kita klik lanjut, maka akan muncul halaman konsultasi. Mengecek obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kita klik obat ditanggung, kemudian akan muncul daftar obat-obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kita bisa scroll ataupun searching ya guys, nama obatnya. Metode pembayaran. Kita klik pada ikon pembayaran, kemudian akan muncul data premi yang harus kita bayarkan. Karena kita sudah dibayarkan oleh perusahaan, sehingga tidak akan muncul tagihan tersebut di sini. Seperti ini ya guys, kalau kita mau bayar secara mandiri jika sudah tidak bekerja lagi. Screening riwayat penyakit. Kita bisa melakukan screening dengan form yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Seperti ini formnya. Kita isi semuanya sebagai track record penyakit-penyakit yang sudah pernah kita derita sebelumnya, sehingga memudahkan jika nanti ada tindakan atau penyakit tersebut timbul kembali. Pendaftaran auto debit. Kita bisa mendaftarkan pembayaran kita melalui auto debit dengan cara klik pendaftaran auto debit. Hal ini bisa dilakukan jika memang kita terdaftar secara mandiri, bukan sebagai karyawan. Antrean pendaftaran pasien. Berobat ke vaskes tingkat pertama, kita terlebih dahulu melakukan pendaftaran agar tidak terlalu lama mengantri. Kita klik pendaftaran, kemudian akan muncul pasien, nama, dan klinik yang akan kita tuju nanti. Kita pilih poli umum. Nanti di sana akan ada schedule-nya. Di sini ada alamat dari klinik tersebut, kemudian ada pilihan poli umum sampai laboratorium. Kemudian kita klik laboratorium. Di sini tidak muncul schedule karena di klinik tersebut tidak ada laboratorium. Tetapi jika kita klik umum, maka akan muncul schedule-nya karena di sini merupakan poliklinik umum. Kemudian setelah itu, kemudian kita pilih dokter, sesuaikan waktu kapan kita akan berkunjung ke klinik tersebut. Masukkan keluhan yang kita rasakan. Setelah itu kita klik daftar pelayanan. Kemudian akan muncul nomor antrian yang kita miliki, lengkap dengan alamat rumah sakit dan dokter yang akan menangani. Kemudian di sampingnya ada antrian FKRTL. Jika kita dirujuk, antrian tersebut akan muncul.
Mengetahui lokasi klinik, sakit, serta kantor BPJS Kesehatan. Kita ikon lokasi. Kemudian di sini akan muncul lokasi kantor regional, kantor cabang, vaskes tingkat lanjut maupun tingkat pertama yang bisa kita cari melalui Google Maps. Nomor virtual akun bagian iuran. Nomor ini dipakai jika kita terdaftar mandiri, bukan sebagai karyawan. Jika kita klik, maka akan muncul nomor virtual akunnya. Tetapi jika tidak muncul, berarti kita bukan peserta yang mandiri ataupun membayar iuran sendiri. Di sini ada info seputar BPJS Kesehatan. Kita bisa klik info JKN, kemudian di sini akan muncul seluruh info-info mengenai sesuatu yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, dari pendaftaran, hak dan kewajiban, sanksi, fasilitas dan manfaat. Kita klik salah satunya ya. Di sini ada hak dan kewajiban. Seperti ini ya guys. Download kartu peserta. Di sini kita bisa download kartu peserta dan kita bisa mencetaknya. Oke, kita klik kartu peserta, kemudian akan muncul kartu peserta dan di bawahnya ada pilihan untuk mengirimkan tersebut ke email kita. Kita klik, kemudian kartu tersebut di-emailkan ke dalam email kita. Kita buka emailnya dari BPJS Kesehatan. Kemudian di sini kartunya di-emailkan kepada kita, ada di bawah sebagai lampiran dari email yang dikirimkan. Kemudian kartu itu kita download. Kita buka kartu jika kita mau berobat ataupun jika kartu lama kita hilang. Ini adalah alur pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Pertama, kita datang ke klinik yang tertera di kartu BPJS Kesehatan kita. Kemudian di sana akan mendapatkan tindakan medis. Setelah itu pelayanan selesai. Yang kedua, rawat inap non darurat. Pertama, kita datang ke vaskes yang ada di kartu kita terlebih dahulu. Kemudian di sana akan ada tindakan medis. Jika memang perlu penanganan yang lebih serius, kita akan dirujuk ke rumah sakit terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian di sana kita akan mendapatkan pelayanan medis. Setelah sembuh, pelayanan tersebut selesai. Jika dalam kondisi darurat, kita bisa langsung datang ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kita masuk ke ruang IGD, kemudian di sana akan ada tindakan medis. Setelah itu pelayanan selesai.